Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi sekalian. Kita bertemu dengan saya dalam Kultum Ramadan ini, dan kita coba akan membahas terkait dengan kiat-kiat kita meraih dan menjaga takwa. Ya, sebelumnya, mari kita buka kultum ini dengan mentasbih, mensucikan Allah dan memuji Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Nah, sobat inspirasi sekalian, di bulan Ramadan ya, kita selaku umat muslim yang sudah diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah saum, kita tahu bahwa tujuan utama dari saum itu adalah Allah menginginkan kita selaku hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini bisa kita dapatkan penjelasannya dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ya, ayat 183. Di ujung ayat itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di akhir ayat itu ada kata-kata la'allakum tattaqun ya. Allah menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kembali pertanyaannya, bagaimana kiat kita untuk meraih takwa ini? Dan setelah kita raih, bagaimana kita bisa menjaganya? Maka sekurang-kurangnya ada 4 hal yang bisa coba kita pahami, ya, kita amalkan. Ya, poin pertama dari keempat ini adalah kita harus sadar betul bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kalau yang poin pertama ini bisa kita dapatkan, untuk poin-poin selanjutnya insya Allah ini akan mudah. Tentu berbeda ketika poin pertama ini saja kita masih sulit, kita masih belum sadar, kita masih belum bisa memahaminya dengan baik. Untuk bisa melaksanakan poin yang lainnya pun itu rasa-rasanya akan sulit juga ya. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa memahami betul, menyadari betul kita seorang hamba ya. Konsep dari seorang hamba ini adalah at-tazallul wal ta'ah, kata para ulama. Apa itu tazallul? Kita harus betul-betul merasa rendah, tidak ada apa-apanya, karena memang betul faktanya kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali memang kekuatannya diberikan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Hidup kita terbatas. Kita sulit untuk bisa ngurus diri kita sendiri. Semua ada yang mengatur. Siapa itu? Pencipta alam semesta, pencipta seluruh makhluk, yaitu Allah mengurus semuanya. Kita harus menyadari betul akan kekuasaan Allah kalau kita ingin bisa menjadi seorang hamba yang seutuhnya. Dan ini adalah perintah. Kalau kita bisa melihat di ayat Quran, di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang konsep hamba ini, misalkan di dalam Al-Baqarah ayat ke-21 ada ayat yang mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, sembahlah, jadilah hamba. Kan ketika kita menyembah Allah, maka kita menjadi hamba Allah. Di situ di ujung ayat itu pun dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi ini kiat yang pertama, sobat inspirasi sekalian ya. Jadi kalau kita menjadi hamba, itu secara langsung atau tidak langsung juga kita mengarahkan diri kita ini untuk menjadi takwa. Seperti itu. Takwa ini pantas ya menjadi tujuan utama, karena memang dalam takwa mencakup segala ajaran Islam di dalamnya. Ada akidah di sana, akhlak, ada muamalah di dalam takwa. Hablum minallahnya, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan kita, Allah Rabb semesta alam, seperti itu. Nah, ini bisa didapatkan kalau kita betul-betul ada tazallul wa ta'ah ya. Kita merendahkan diri kita, kita menyadari betul siapa pencipta kita, siapa yang mengurus kita, seperti itu. Kemana kita akan kembali, itu hamba itu akan seperti itu. Maka kita selanjutnya akan ta'ah, akan taat. Maka itu kiat yang pertama. Adapun kiat yang kedua yang selanjutnya, setelah kita menyadari bahwa kita itu seorang hamba, kita tidak akan meninggalkan yang namanya doa. Sudah jelas sobat Inspira, seorang hamba dia tidak akan berani untuk meninggalkan berdoa kepada Allah. Seperti itu. Ya, maka untuk kaitannya dengan memohon takwa, menjaga takwa, Rasul mengajarkan salah satu doa di antara doa-doa yang lain,
Ini dari hadis riwayat Muslim ya. Salah seorang sahabat menjelaskan, Abul Ahwas kalau tidak salah, Rasul pernah berdoa itu, Allahumma inna nas'alukal huda wal afaf wat tuqa wal ghina. Ada 4 hal yang diminta oleh Nabi kita di situ. Yang pertama, Allahumma inna nas'alukal huda, Nabi meminta petunjuk ya. Wal afaf, meminta kehormatan, kesucian diri gitu, kehormatan diri. Wat tuqa, nah ini ketakwaan. Wal ghina adalah yang terakhir, adalah kekayaan. Baik kekayaan hati ataupun kekayaan materi, seperti itu Rasul meminta. Nah, maka dari itu tentu selain usaha kita tidak bisa melepaskan doa. Kita sering mendengar istilah doa dan usaha harus berbarengan, tidak boleh salah satunya. Maka dari itu jangan tinggalkan juga doa, karena Allah lah yang juga memberikan ketakwaan, kita mohon kepada Allah seperti itu. Nah, itu kiat yang kedua. Setelah yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga, maka setelah kita berdoa adalah beribadah. Seperti itu. Ya, orang yang berdoa tentu dia juga akan melaksanakan ibadah, karena kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Gitu. Kalau orang yang meninggalkan doa justru akan dimurkai. Allah itu senang diminta, maka sebagai hambanya kita harus senantiasa berdoa, meminta kepada Allah gitu. Justru ketika kita meninggalkan doa itu justru tandanya yang lemah. Bukan orang yang berdoa yang lemah, itu justru yang meninggalkan doa. Kata Nabi seperti itu, ajazun nas, selemah-lemahnya manusia itu adalah man ajaza anid doa gitu. Mereka yang meninggalkan berdoa. Justru dengan orang berdoa itu berarti dia punya keyakinan, punya harapan, dan punya kekuatan. Nah, itu poin yang ketiga. Yang terakhir, yang selain ibadah, yang keempat adalah bergaulah dengan lingkungan yang bisa membawa kita menuju kepada ketakwaan. Ini diajarkan juga oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah. Di situ, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman dan bertakwa, carilah orang-orang yang benar. Berkawanlah dengan orang-orang yang benar, karena pertemanan itu juga akan bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Nah, Sobat Inspira, ini keempat kiat untuk kita bisa mengupayakan meraih takwa dan menjaganya. Ya, dari mulai menjadi hamba, berdoa, beribadah, dan yang terakhir, cari lingkungan teman-teman, sahabat, orang-orang yang bertakwa juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan keempat ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo Sobat Inspira semua. Sharing happiness di bulan yang baik ini, di bulan yang berkah ini sedang ada challenge ya, yaitu 30 hari bersedekah bersama sharing happiness. Maka kami mengajak kepada Sobat Inspira semua di bulan yang berkah ini untuk mengambil peluang yang baik ya, untuk senantiasa berlomba-lomba bersedekah ya, dengan cara bisa scan barcode yang ada di layar kaca. Silahkan kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk investasi amal soleh kita ya. Itu saja, karena Nabi juga mencontohkan ya, kalau masuk bulan Ramadan beliau menjadi paling dermawan, ajwadun nas, kata hadis dikatakan seperti itu. Mari kita mencontoh Nabi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.